Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi yang ceria, pagi yang cerah juga ceria. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya kabar baik, kabar sehat. Oh ya dulur, saat ini bawang merah saya ini sudah waktunya nyepre lagi. Jadi ini sudah menginjak usia 25 hari dulu. Ini waktu ngobat. Jadi ini koyoke kan cuacanya buruk. Ya dulur, sebelum ngobat jangan lupa di periksa dulu keadaan. Apa yang harus ditambah, yang dinaikkan apa, dan yang dikurangi apa. Ini saya lihat kok perkembangannya semakin hari kok semakin membahayakan ini. Nah contohnya ini dulur, ini buah merah saya enggak melengkung dulu, padahal pemakan sudah banyak banget. Nah, setelah saya analisa ini memang ini harus diturunkan untuk antrakolnya, dan tisennya harus naik ini. Nah belum pucuk kuningnya belum terlihat beda dulur dengan yang ini dulur. Nah ini ada pucuk kuning holo segini dulur, tapi tetap kokoh dia. Makanya kalau bawang merah sampean ada kuningnya wes malah seneng, malah nggak khawatir sampean. Kalau hijau akhirnya mangklung itu bahaya. Memang kalau untuk sampean bedakan ini ada pucuk kuning inilah, dipegang aja sudah kayak karet itu kelebihannya. Jadi untuk yang punya bawang merah pucuk kuning kok ditanyakan itu sudah ketinggalan zaman. Itu pendapat orang-orang itu ya didengarkan aja, ndak usah dimasukkan. Yang penting sesuai dengan keadaan dan istilahnya piye ya. Sing penting bukti nih. Brambang ki malah sing kuat iku malah sing pucuk kuning. Sing kuat sampai panen yaiku sing ketahanan kuat, yaiku sing pucuk enek kuninge. Nah, dulur. Ini yang saya coba saya dangir. Kelihatan kokoh dulur, walaupun dia istilah iki rontok mungklango, tapi dia itu karakternya kokoh. Makanya ini rencana saya akan dangir. Sudah beda dulur. Kalau didangir itu memang, apalagi kalau dapat terangan itu malah bagus. Ya dulur, tidak lama-lama wes ora usah kesuwen-suwen, mari kita raduk. Nah dulur, apa ini yang harus dinaikkan dan apa yang harus dikurangi, nanti dulu bisa memperhatikan video berikut ini. Nah ini dulur, ini Nativo beli lagi, Nativo baru lagi ini wes. Pokoknya apa yang dibutuhkan bawang merah dalam cuaca yang tidak menentu ini ya, kita harus usahakan supaya obatnya itu tersedia. Untuk kali ini Nativo saya kasih 1 sendok, sebab kemarin terus 2 sendok terus. Nah ini saya kasih 1 sendok. Jangan lupa untuk awalan Nativo dimasukkan, diraduk sampai rata. Selanjutnya yaitu Remasolah ini dulur. Ini kunci ini obat bulir. Sampai bawa apa aja tapi kalau tidak memakai ini, inilah dulur. Coro istilah lagi penakluk bulir aslinya yo iki. Tapi jarang yang berani memakai
karena memang jenenge wong wedi iki dikapak-kapane bangga wedi. Untuk remasol biasanya saya kasih 15-20, ini langsung saya kasih 30. Ya, saya ukur dulu nih takarannya, ini saya ukur dulu, saya lihat. Nah, untuk remasol saya naikkan ini menjadi 30 cc dulur, karena kondisi dulur. Jadi yang naik remasol bagi dulur-dulurku yang bawang merahnya menginjak usia 16 sampai 30 hari, jangan lupa untuk remasol kita harus selalu menghadirkan. Jadi ini ojo sampai gak nganggu, jangan sampai tidak pakai. Ini banyak kelalaian dan memang banyak yang nggak berani memakai remasol karena takut kuning, wedi nek kuning, wedi nek macet. Nah, brambang ki yo panggah nek jenenge brambang yo mandek, mlaku yo kok repot, malah blonjo ning pasar. Brambangi blonjo ning pasar malah repot. Untuk selanjutnya yaitu kita memakai obat gerandong Asmek dulu. Ini berbahan aktif abamectin. Jadi untuk penyakit gerandong itu tanda-tandanya daunnya itu yang agak bawah ada coretan putih kayak rambut wan. Dieling-eling dulur ya, kok enek corete kayak rambut wan cilik nyirit lah, itu berarti bawang merah sampai ini terindikasi kena gerandong. Dan selanjutnya yaitu dakonil, saya kasih 2 sendok. Ya dulur, ingat kemarin saya memakai 3 dan sekarang memakai 2, jadi turun 1 sendok, turun 1 langkah. Dan obat selanjutnya yaitu Antrakol. Ini coba dulur perhatikan untuk Antrakol pemakaian bagaimana untuk cuaca yang kayak gini dan pertumbuhan semakin pesat. 1, 2, 3. Sudah cukup dulur. Untuk Antrakol saya cukup memakai 3 sendok, berarti turunnya 4 sendok dulur ya. Sebab memang dari awal memang saya genjot dengan supaya bawang merah ini tumbuh tinggi, dan saya sudah merasakan atau merasa bawang merah saya ini ketinggiannya sudah mencukupi untuk ketinggian awal. Dan selanjutnya yaitu fungisida Thyssen, ini berbahan aktif Zineb. Jadi tadi Antrakol, Propinep, dan kali ini Zineb. Nah, untuk Zinebnya ini kita naikkan dulu. Ini fungisida usia tua, langsung kita melangkah, langsung melaju lebih awal. Jadi untuk Thyssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk
tisen jinepnya bisa dikasih 7 sendok. Antrakol turun dan tisennya naik. Sebab untuk ketinggian awal sudah saya rasa cukup. Engko nek dilosno neh cara ibarate apa ya carane? Cara ibaratnya blandrang kon dindi malahan. Memang sesekali harus dibelandrangno ben ko sobone adoh. Tapi bocah ya nek dimbar-barno ya bladrah, padha wae bocah dulu. Lah kok nek dibekep ae repot malah bocah iki. Selanjutnya yaitu untuk penyakit ulat bisa dikasih gordon. Ya ini tadi saya kasih sekitar 20 cc. Kemarin mainnya memakai Bovrea. Sekarang Bovrea libur. Jadi ini gak boros dulu, pakai terus ya boros. Tapi sampai nganggap saya ini boros, tapi tinggal kita yang memainkan. Untuk selanjutnya yaitu bakterisida. Ini untuk bawang merah sampai yang ibarat iki sing diwedeni bakteri atau virus sampai bisa memakai baret. Biasa ini kejadian lahan yang kemarin sudah panen umpama ya kena bakteri lah, itu nanti cenderung kalau ditanami lagi dia akan terdampak lagi. Jadi makanya harus siap-siap dari awal, harus siap-siap. Sing biyen wis tahu kena ya wi lahane yo kembali ke lahan yang semula. Biasanya itu kalau benar-benar bakterinya belum punah, itu nanti akan berkembang. Dan kalau kita tanami lagi, kalau kita tidak menyediakan bakterisida ya sampai bisa bayangkan. Jadi dulur-dulur bisa menyiapkan atau memakai bakterisida. Nanti sampai bisa cari di toko itu sampai bilang bakterisida. Tapi ya memang orang itu masing-masing. Kalau ndak make ya terserah. Semua itu ada ibarat iki kurang luwe. Jadi ya karek wonge. Memang orang itu kan beda-beda kan gini. Wis ora apa-apa. Somben ya diatasi somben dah. Biasane iki ngono. Tapi alangkah baiknya kita itu mengantisipasi. Umpama kena ya ibaratnya umpama mamenge kudune kena 90%, malah kena malah cuma 35%. Nah, dan itu pun masih bisa diperbaiki. Makanya kewabeh iku gak koyok pencegahan. Jenenge wong obati iki paling ora ki yo membantu berapa persen jeneng ngobati ya tetep barang iki ya bener mari, tapi ya sing jelas sih iya panggah catu, panggah kalong. Wong barangnya loro kok ya sudah beda dengan sing gak pernah sakit. Maksudnya tanamannya itu. Ya kalau orang itu memang kalau sakit-sakit batuk, sakit pilek ya sudah biasa. Jadi dulu-dulu sudah tahu apa yang ditambah dan apa yang dikurangi. Ngene iki wis pokoke. Jenenge wong tani iku ya paling tidak ya memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya memang sakit-sakit dahulu, tapi sakit nikmat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wis diem awake. Nyambut gawe iku nek dijalani dengan senang hati ya hasilnya ya senang. Dari awal hasilnya sudah gerutu, sudah ganjel kok.
ya malah piye barangnya ganjel apa cara ibarat iki ya ada ganjalan iki ya memang harus disingkirkan. Sekarang dulur-dulur yang khawatir bagaimana ini ya kalau tanam musim kayak gini nih besok-besoknya bagaimana ya, jangan khawatir dulur. Sampai bisa mengikuti video ini, ayo wis, ayo ndang podo wani, diilangi rasa wedi, rasa ragu. Nek awake dhewe iki gelem ngugemi memang jerba suki mawa beya. Dadine kabeh iku nek ya anu butuhno biaya. Jadi kalau kita mencukupi kebutuhan tanaman kita, insya Allah tanaman kita akan memperlihatkan pengorbanan kita itu selama ini. Jadi ini beda dulur karo wong eman-eman ragat. Karo sing ragat iki ibarat iki cara njaluk ngene wis tak tukono, njaluk iki tak tukono. Sing penting berambang we, apik sing penting. Ya. Sudah beda dulu. Nanti hasil harga, hasil untung dipikir belakang. Nanti kalau sekarang sampai mikir untung rugi, sampai ndak bakal nyambut gawe tenang. Itu kuncinya dulur. Nanti sampean akan mengerti sendiri kalau sudah beberapa kali tanam bawang merah. Nah, lah untuk kenapa kok tadi antrakol diturunkan, tisen dinaikkan dan remasol dinaikkan. Nah, sebab ini dulur. Untuk selama masih dalam kategori usia kecil sampai usia muda, usia dewasa, bawang merah ini cenderung untuk penyakit mulutnya itu selalu mengancam. Jadi memang parah-parahnya ya usia sekitar 16-an sampai ke 28. Tapi untuk berikutnya juga mengancam, tapi potensinya masih dalam keadaan standar umumnya. Nah, ini kita harus tahu dan mengamati bagaimana ini perkembangannya setiap hari. Kalau memang dia naik pesat, apa yang harus diturunkan? Nah, untuk antrakol ini kan untuk tambahan zincnya ini memang dapat mempertinggi atau mempercepat pertumbuhan. Nah, itu kita langsung turunkan. Nah, kenapa kemarin kok dinaikkan? Ya, karena ini sangat membutuhkan juga. Walaupun mengancam untuk bulir, tapi kita kan selalu mendampingkan dengan remasol. Nah, tapi setelah cukup untuk ketinggian awal, ini kita harus turunkan. Jadi ini cara numpak motor jebuan terus. Jadi ini kita sesekali harus menstandarkan. Umumnya melaku nih mobil antre 80 kilo sampai 90 ya. Kita umumnya naik sepeda motor kan di kisaran 50 sampai 60. Itu nanti akan lebih aman. Tapi kita kan sudah ngirit waktu. Tadi sudah jalannya sudah 90 kilo ya. 90 kecepatan. Nah, untuk itu kita kan tidak ketinggalan juga, sebab kan sudah laju 90 itu kita sudah berapa menit itu sudah menempuh jarak juga lumayan. Nah, distandarkan. Setelah itu distandarkan jalannya supaya lebih aman gitu loh. Sampean insya Allah sudah paham. Jadi ini benar-benar dipahami dulu. Ini kalau memang kalau belum ya tidak mengerti. Sistem ini tidak bisa dicari di Google. Di orang-orang pertanian tidak akan mengerti. Wah, itu ini memang harus istilah piye ya, pelaku. Nah, kalau bukan pelaku selama ini tidak bisa menjabarkan, tidak bisa, sulit banget Nur. Jadi bagaimana nanti memang kalau
pakai cc kadang tinggi itu memang banyak yang kurang setuju, banyak yang nggak setuju bahkan. Tetapi kalau kita tidak lakukan, tanaman kita tidak panen malahan itu loh. Jadi kita ada waktunya untuk tinggi untuk cc-nya yang ini, tapi ada kala Pak juga menurun gitu loh dulur. Kita harus menyesuaikan pertumbuhan dan cuaca. Makanya saya sering bilang tergantung cuaca dan pertumbuhan. Nah, itu sebab untuk perlakuan insektisida fungisida itu bawang merah lah yang kuat dulur. Jadi kalau sampean kasih sedikit ya tidak terasa. Tanaman yang paling kuat ya ini horti ini, yang paling kuat ya saya rasa ya cuma bawang merah. Untuk fungisida atau insektisida itu yang paling kuat ini. Jadi kalau dia itu kekuatannya 100 sampai kasih ibaratnya 20 no ya rakosek. Satu contoh wong petinju kelasnya kelas berat sampai tonyo no ya rakosek. Ya musuhnya ya kudune berarti ya yang kelas berat juga gitu. Jadi sekali lagi untuk pemakaian fungisida harus diperhatikan. Jangan asal-asalan. Kalau memang sampean belum bisa menganalisa atau men-setting, ayo bareng-bareng sinau. Nah ini dulur, sampean perhatikan. Kalau ada yang sudah pucuk kuning ini sudah saya merasakan agak aman, agak ayem. Tapi kalau ndak ada pucuk kuning ini repot banget saya ini. Ini sampai lihat, ini adanya pucuk kuning, bisa kaku. Nanti kalau dia ndak pucuk kuning, itu popornya ikut modot. Jadi dia itu ibaratnya no melakukan kelosen. Cara bocah ki dimbar, ya kudune memang anak itu ya kita kasih waktu untuk liar biar tidak kuper. Lah sesekali itu memang harus. Lah tapi jangan terlalu dilosno. Sekali-kali anak itu ya memang di piye ya cara Jawa niki didekno supaya dia itu bisa disiplin. Sesekali ya disuruh waktu tidur gitu, harus tidur kayak gitu. Waktu bermain ya bermain itu. Nah ini waktu bermain ini saya hentikan dulu, waktunya istirahat lah kalau istilahnya. Jadi umumnya jalani umumnya kok nek tak los wah bahaya, bisa lewat malah bingung kita. Nah dulur, berikutnya ini kan sudah waktunya mupuk juga dulur. Nah untuk keadaan atau kondisi bawang merah kayak gini bagaimana ini mas? Pupuknya ini apa ini? Ya Ramila atau NPK Pak Tani atau langsung grower? Nah ini mungkin banyak teka-teki dan banyak pikiran pertanyaan yang tersimpan di sampean-sampean ya. Untuk pertumbuhan yang sangat pesat, sampean kira cara wis dikira wis pesat, sampean bisa langsung masuk ke pupuk grower. Nanti bawang merah sampean akan lurus, dia akan tegak otomatis dia. Jadi perlakuan pupuk inilah, ini sebenarnya untuk obat itu kalah ini, sebab dia itu permanen. Kalau sudah mainnya pupuk, dia diserap oleh akar menyebar ke seluruh anggota, akhirnya dia melahirkan bawang merah yang berkarakter bagus. Jadi wis alami nih kono, bukan karena fungisida, bukan karena apa. Makanya untuk pemakaian pupuk yang seimbang
itu nanti akan ringan kerja fungisida. Jadi ini sampai niki kono sampai grower langsung no berambang sampai no kowaku. Tapi kalau masih pakai Patani atau Yaramila gak apa-apa, yang penting fungisidanya. Cukup sekian dulur video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.